Seperti yang sudah banyak diberitakan ya, kita lansir juga di CNBC Indonesia, banyak yang memperkirakan Amerika kemungkinan akan menghadapi resesi gitu pada paling cepat 24 bulan. Karena kalau kita melihat track record historis ketika ada inversi yield itu, ketika yield obligasi jangka pendek dan jangka panjang itu saling bersinggungan, itu biasanya akan terjadi resesi 2 tahun kemudian, 24 bulan. Dan kita sudah melihat inversi itu pada Maret lalu gitu ya. Nah, sekarang ada gejolak dari Ukraina yang kemudian memicu kenaikan harga-harga pangan, energi dunia, dan itu efeknya ke inflasi Amerika saat ini 8,5%. Kemarin waktu pengumuman Wall Street mau menguat karena orang memperkirakan ini akan menjadi puncaknya gitu. Ya. Tapi saya pikir itu optimisme yang terlalu dini. Jadi ada peluang bahwa inflasi ini masih akan terus berlanjut. Kalau kita berkaca pada sejarah, dulu kan pernah juga ada gejolak harga minyak, lonjakan harga minyak pada tahun 1980, dan itu memicu inflasi dunia mencapai 15%. Amerika berapa? Amerika 14% inflasinya. Jadi kalau sekarang harga minyak juga terus bergejolak, harga batu bara juga terus meningkat, maka lonjakan harga energi ini saya pikir akan terus menggenjot inflasi di Amerika, bisa mencapai double digit, dan kemungkinan akan kita lihat stagflation di Amerika dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan gitu. Oke, ini cukup perlu diwaspadai ya tentunya ya, karena kenaikan harga-harga tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Nah, kemudian yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar ataupun juga oleh masyarakat Indonesia ini adalah the Fed akan kebijakannya ini akan menaikkan suku bunga acuan, kita ketahui akan 7 kali begitu ya, sehingga dikhawatirkan akan diikuti oleh Bank Indonesia juga begitu, yang akan menaikkan suku bunga acuan di tengah daya beli masyarakat yang kita ketahui juga saat ini masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. Kira-kira kalau dari Anda sendiri Mas Argun, apa yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia begitu? Saya pikir stance-nya Bank Indonesia saat ini mereka belum akan terdikte oleh kebijakan moneter di Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat diperkirakan 7 kali, BI mengakui proyeksi itu kemungkinan akan kuat, 7 kali kenaikan suku bunga acuan di sana, enggak berarti BI akan mengikuti itu. Mereka menyatakan kemungkinan masih akan cenderung mempertahankan suku bunga acuan di level sekarang gitu ya. Dan kalau kebijakan ini dijalankan, apakah beralasan atau tidak, saya pikir alasannya kuat gitu. Pertama, suku bunga acuan itu kan targetnya ada 2, pertumbuhan ekonomi ataukah target stabilitas nilai tukar, terutama di negara berkembang ya, termasuk Indonesia. Jadi kalau Bank Sentral ingin menjaga nilai tukar rupiah, maka biasanya suku bunga dibikin tinggi. Karena itu artinya maka obligasi kita juga akan menjanjikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan di negara lain, dan orang asing akan pada masuk ke Indonesia, rupiah akan menguat gitu kan. Nah di sisi lain, kalau itu dilakukan, pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Sekarang BI memilih yang mana gitu. Kalau melihat dansanya BI dan Menkyu saat ini, mereka lagi kompak-kompaknya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Betul. Saya tidak yakin Bank Indonesia akan merusak dansa itu dengan mengalihkan kebijakannya yang tadinya pro growth menjadi mungkin pro currency kita, stability gitu, dengan menaikkan suku bunga acuan secara drastis. Kalaupun akan ada kenaikan, itu saya pikir paling maksimal 3-4 kali sampai dengan akhir tahun ini. Karena apa? Rupiahnya masih menguat, Iva. Jadi kalau kita lihat sekarang kan meskipun kenaikan suku bunga acuan di Amerika sudah terjadi bulan lalu ya, apakah sekarang memicu penguatan dolar Amerika? Ya, terhadap negara-negara pada umumnya. Tapi terhadap Indonesia, peer-nya kita masih relatif rupiah nggak terlalu tertekan gitu. Bahkan saya lihat dalam beberapa hari kemarin itu masih menghijau, menguat. Artinya apa? Bahwa asing itu pada masuk ke Indonesia, tidak peduli pada kenaikan suku bunga acuan di sana. Kenapa mereka memilih Indonesia? Karena pasar saham kita menarik. Ada saham-saham produsen batubara, saham-saham produsen minyak yang memberikan keuntungan yang ya fantastis. Sekarang aja kalau kita lihat tadi kan harga batubara naik berapa? 7%. Hingga $300. Ya, dan harga saham-saham batubara juga meningkat. Adaro tadi sekitar 5%, PTBA sekitar 6%. Dan ini fenomena global. Di Cina juga Jiangxi Global tadi saya lihat juga naik 5%. Sanksi Coal 5%. Peabody di Kanada itu 13%. Kemudian di Australia, Whitehaven, produsen batubara juga naiknya 4% sahamnya. Artinya memang optimisme itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dan itu mengafirmasi bahwa mereka yang memproduksi energi di dunia akan mendapatkan windfall-nya. Dan itu yang dilihat oleh investor asing, dan itu membantu kebijakan moneter kita gitu. Oke, jadi kita diuntungkan ya dengan adanya komoditi super cycle ini, dengan kenaikan harga batu bara dan juga harga komoditas lainnya, sehingga akhirnya membuat
Bank Indonesia tidak perlu terburu-buru untuk menaikkan suku bunga acuan. Ini menarik kalau kita lihat ya, artinya tidak perlu terlalu khawatir akan dana asing yang mengalir keluar, tapi yang mungkin dikhawatirkan oleh para pelaku pasar dan juga oleh masyarakat ini adalah inflasi di dalam negeri. Tadi harga batubara menyentuh level $300 Amerika Serikat per metrik tonnya, sehingga dikhawatirkan ini juga akan berdampak tentunya kepada harga-harga kebutuhan pokok dari masyarakat. Ini kira-kira seperti apa, Mas Argun? Nah, yang jadi tantangan adalah sekarang bagaimana nanti pemerintah bisa mengendalikan inflasi. Jadi nanti bebannya ketika terjadi yang dikhawatirkan ya war recession itu, bebannya mana yang lebih berat? Saya pikir lebih di sisi fiskal, Kementerian Keuangan. Agar ya dia dan Kementerian Perekonomian otomatis ya mempertahankan kondisi di Indonesia agar tetap stabil dari sisi kenaikan harga-harga barang. Kalau kita lihat efeknya perang Ukraina dan Rusia terhadap Indonesia, spillover efek yang ada, bukan efek langsung ya perangnya enggak, tapi kenaikan harga-harga pangan, harga energi itulah yang memukul masyarakat kita. Dan kalau ini terus terjadi, maka inflasi tadi itu bisa akan meningkat gitu. Kalau kita bicara inflasi sekarang memang belum kelihatan efek Ukraina dan Rusia ini konfliknya. Tapi saya khawatirkan kalau energi ini terus berjalan kenaikannya, kemudian juga harga-harga pangan, gandum yang produksinya di Ukraina paling gede juga. Dan itu kalau terjadi ya kita mau tidak mau akan melihat kenaikan inflasi. Dan inflasi itu akhirnya bisa mendesak Bank Indonesia untuk mau tidak mau akhirnya menaikkan suku bunga juga gitu. Meskipun rupiahnya terjaga. Jadi ya selama inflasi ini masih terkendali saya pikir kok aman-aman saja. Tetapi ya tantangannya kalau ini nggak bisa diatasi dan sejauh ini kayaknya belum bisa diatasi. Kita lihat harga bahan makanan di mana-mana masih naik, LPG katanya juga sudah mulai naik. Nah saya pikir ini PR yang harus dikerjakan nih dari sisi dan bebannya fiskal. saat ini masih di fiskal terlebih dahulu ya Mas ya, baru kemudian dialihkan ke moneter begitu ya. Kalau kita lihat juga ini yang menarik adalah dari OJK sendiri. Kita ketahui bahwa tampaknya juga sudah ada sinyal-sinyal nih dari OJK yang meminta untuk perbankan ini lebih berhati-hati terhadap likuiditasnya di tengah tadi ancaman inflasi yang begitu tinggi, sehingga akhirnya OJK pun meminta bank-bank untuk mulai melakukan pencadangan yang lebih besar lagi. Nah ini kira-kira seperti apa Mas Argun? Apakah memang sudah perlu dilakukan untuk peningkatan pencadangan atau seperti apa? Ya, preemptif yang bisa dilakukan, strategi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh ini memang yaitu mempersiapkan sektor keuangan kita agar resilient kalau menghadapi risiko-risiko global itu. Nah, sekarang ini kalau kita bicara risiko keuangan apa? Efek pandemi. Jadi kalau kita bicara restrukturisasi kredit itu masih ada 22,4% ya kredit di Indonesia yang masih harus direstrukturisasi. Artinya ada 1/5 kredit yang diajukan oleh para pengusaha di seluruh Indonesia ini masih bermasalah. Karena apa? Karena mereka masih kesulitan bisnisnya, belum bisa pulih kembali. Nah inilah yang kemudian memaksa bank-bank untuk melakukan pencadangan gitu. Bank Indonesia saya pikir melihat ke depan pencadangan ini bisa jadi bertambah lagi kalau ada resesi. Artinya 22% bisa naik menjadi 30%. Ada pengusaha-pengusaha lain yang mengajukan kredit ke bank, kemudian mereka juga kesulitan untuk membayar kewajibannya, bunga dan sebagainya. Dan itu harus direstrukturisasi lagi. Nah itulah yang harus diantisipasi oleh para bankir sekarang ini. Nanti kalau yang efek pandemi belum kelar, tiba-tiba ada tambahan efek war session itu ke struktur keuangan kita, yaitu jika tidak dikendalikan efeknya akan berantai. Makanya sekarang Bank Indonesia sudah jauh-jauh hari mengingatkan pupuk pencadangan Anda, antisipasi kalau nanti ada kewajiban restrukturisasi yang lebih besar. Dan saya pikir itu kebijakan yang wise dilakukan untuk saat ini.